Selamat pagi, Shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini. Saya berharap keadaan Anda baik-baik dan terus melihat janji Tuhan dalam hidup Anda. Karena itu biar hari ini, biar izinkan firman Allah berbicara di hidup Anda supaya hidup Anda dikuatkan. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati kami dengan berkat yang melimpah. Berkati kami dengan firman-Mu supaya Engkau menuntun kami dengan jelas apapun yang kami lakukan. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat semua kepentingan kerajaan Allah. Supaya kami hidup dalam kepentingan kerajaan Allah. Bukan hidup bagi diri kami sendiri. Terima kasih untuk waktu ini. Biar firman-Mu berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, mari kita baca Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Ya. Mari kita baca ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Sampai di sini dulu. Nah, saudara, di sini ini pemazmur ini adalah sebuah tulisan orang-orang yang mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang dalam. Makanya kalau saudara lihat bahasa-bahasa puisinya begitu luar biasa. Karena mereka ini adalah orang-orang yang langsung berada dalam sebuah pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup mereka. Mereka tulis dengan bahasa yang bagus. Nah, kali ini yang kita baca di Mazmur 18 ayat yang ke-7 ini adalah seorang pemazmur yang berada dikatakan ketika aku dalam kesesakan. Di dalam kesesakan, saudara, namanya kesesakan itu setiap orang bisa ada di area itu, termasuk saya juga. Ya, setiap kita pernah mengalami yang namanya kesesakan. Tapi percayalah satu ini. Ketika Anda di dalam kesesakan, Anda tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Ketika orang lain meninggalkanmu, ketika orang lain tidak setia dengan janjinya, meninggalkan, mengingkari coba janji untuk menemani, masih ada Tuhan. Saya selalu ingatkan diri saya, jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu bisa mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena itu di tempat yang paling terpencil sekalipun, percaya satu ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu yang harus terus ada di hati kita. Makanya dikatakan ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dikatakan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Percayalah Tuhan itu mendengar teriakanmu. Karena itu pagi hari ini saya sampaikan bagaimana Tuhan itu mendengar teriakanku minta tolong. Ya, bagaimana Tuhan mendengar teriakan kita? Yang pertama adalah ia mendatangkan damai sejahtera. Saudara, ketika Tuhan itu mendengar doamu, yang pertama ini adalah dia mendatangkan damai sejahtera. Makanya ini poin ini penting. Saudara, janganlah merasa sendirian. Anda bersama dengan Tuhan. Ketika Anda tahu bahwa Anda bersama dengan Tuhan, lalu Anda dekat kepada Tuhan, maka disinilah damai sejahteranya itu hadir dalam hidupmu. Ya, dikatakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Damai sejahtera itu bukan situasi keadaan kita tenang, gaji lancar, rumah tangga bahagia, anak-anak sekolah bagus. Bukan itu. Damai sejahtera itu begini. Kalau Anda coba pernah diadakan sebuah lomba melukis damai sejahtera itu bagaimana sih? Ya, ada orang yang melukis gunung, sawah, tenang. Ya, dengan petani sawah yang kena angin melambai-lambai tenang begitu. Ada juga yang melukis gunung, ya, ada rumah, villa, tenang. Ada juga yang melukis damai itu begini, saudara. Ya, dia lukiskan ombak yang kena angin. Wah, kacau, lalu ombak itu menerpa batu. Ya, dilukis kacau. Begitu modelnya kayak luar biasa, begitu kacaunya. Tapi dia melukis begini. Di dalam batu yang kena ombak itu ada lubang. Dan di lubang itu ada burung, seekor burung yang lagi tertidur.
Nah dia berkata itulah damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan ketika keadaanmu tenang. Bukan hanya itu, iya itu mungkin Anda bisa tenang. Tetapi ketika Anda dalam persoalan pun, siapa bilang Anda nggak bisa mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera itu tidak pernah dipengaruhi oleh keadaanmu. Amin. Keadaan Anda baik atau tidak baik. Keadaan Anda dalam persoalan atau tidak. Saya percaya satu ini. Damai sejahtera itu melimpah atasmu. Tuhan berjanji bahwa dia akan meninggalkan damai sejahteranya bagimu dan bagiku. Itu yang membuat kita tenang menghadapi apapun. Makanya ketika Anda berteriak minta tolong, saya percaya damai sejahtera Allah itu akan datang dalam hatimu. Mungkin persoalan kita belum selesai. Mungkin persoalan yang kita hadapi itu masih hadir dalam hidup kita. Tapi sikap hatimu itu yang mengalami perubahan. Apa itu? Sikap tenang, sikap percaya, tidak gelisah, tidak takut, tidak putus asa. Itu ada dalam hatimu karena apa? Tuhan mendatangkan yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu ini yang harus kita lakukan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena damai sejahtera, ketenangan itu didapat dari mana? Ketika Anda dan saya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Disitulah damai sejahtera Allah berlimpah-limpah atas kehidupan Anda. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana Allah mendengar teriakan kita minta tolong. Yang kedua, ia memberikan hikmat. Hikmat itu adalah begini loh. Ketika manusia tidak bisa menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Itu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak pernah habis. Dia akan selalu menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hikmat Allah itu berupa tuntunan Tuhan atas hidup kita. Mungkin Anda dan saya tidak mengerti bagaimana langkah selanjutnya. Aduh, kita ini punya masalah yang cukup berat, lalu kita nggak mengerti bagaimana selanjutnya. Saudara percaya satu ini, hikmat Tuhan itu menyertaimu. Waktu Anda berteriak minta tolong kepada Tuhan, hikmatnya akan datang terhadap Anda. Hikmat itu tiba-tiba membuat Anda menemukan sebuah jalan keluar. Oh, ternyata begini ya. Kenapa aku nggak mikir ya? Ternyata begitu gampang ya. Oh, ternyata begini ya. Saudara, itu Tuhan berikan dalam hatimu. Kita ini punya hati nurani. Hati nurani itu tempat Allah berbicara. Makanya hati nuranimu itu harus bersih. Kenapa bersih? Harus bersih. Karena disitulah Allah berbicara, memberikan hikmat, menuntun hidup Anda. Kalau hati nuranimu kotor, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, mana bisa Anda bisa mendengar suara Tuhan? Karena apa? Suara Tuhan itu adalah suara kebenaran. Kalau hatimu tidak benar, Anda akan susah untuk mendengar tuntunan Tuhan. Karena itu mendengar tuntunan Tuhan. Waktu Anda berteriak minta tolong, pastikan hatimu adalah hati yang telah sembuh. Oh, saya tahu mungkin susah. Karena kita mungkin lagi dikecewakan, kita susah. Tapi Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Memang berat bagi aku, tapi aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan damai. Nah, disitulah hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Nah, setelah hatimu dipulihkan oleh Tuhan, Anda akan menerima tuntunan Tuhan. Hikmat Allah menyertai Anda. Sehingga hikmat itu akan membawamu pada kemenangan. Apapun yang Anda alami, percayalah Tuhan hari ini tidak pernah kehabisan. Dengan hikmat, Dia akan menuntun Anda di dalam kemenangannya. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, ketika kita minta tolong, apa yang terjadi? Tuhan itu melakukan mujizat untuk menolong kita. Tuhan melakukan mujizat dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Tuhan melakukannya. Bagi saudara yang minta tolong kepada Tuhan, dia mendengar dengan apa? Dia melakukan mujizat. Mujizat itu sesuatu di mana manusia sudah tidak bisa menolong hidupnya lagi. Tuhan menolongnya. Itu mujizat. Dan mujizat masih berlaku sampai hari buat Anda. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi. Ketika Anda mulai berdoa, bernyanyi, Anda sedang membuka buat Tuhan turun melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Iblis yang berusaha untuk membuat Anda tidak percaya. Iblis berusaha untuk membuat Anda rasanya gak perlu berharap sama Tuhan. Itu salah. Anda harus terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kita. Dia mampu melakukan mujizat itu dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan mujizat masih berlaku sampai hari ini. Tuhan tolong kita. Karena itu waktu Anda berteriak minta tolong,
3 hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Tuhan akan mendatangkan namanya damai sejahtera, ketenangan dalam hidupmu. Lalu yang kedua, Tuhan akan memberikan hikmat untuk Anda bisa ketemu dengan jalan keluar atas semua persoalan hidupmu. Lalu yang ketiga, Tuhan akan melakukan mujizat untuk menolong Anda. Dan lihatlah, semua mujizat di ujung daripada itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda mengalami mujizat, jangan lupa untuk bersaksi bagaimana Tuhan tuh hebat dalam hidupmu buat orang lain. Sehingga iman orang lain pun mendengar kesaksian Anda, mereka pun juga berteriak kepada Tuhan dan minta tolong dengan iman dan percaya. Saya percaya mereka pun juga akan mengalami damai sejahtera, mengalami hikmat, dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini Engkau Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Engkau Allah yang melakukan mujizat. Engkau yang memberikan hikmat. Untuk kami boleh tetap menjadi orang-orang yang dekat dan berhasil di dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini. Hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan yang hari ini dalam mengalami persoalan. Tuhan, angkat hidup kami untuk melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus memberitakan firman Allah buat saudara. Ya, mari kita ikuti acara Kurenungkan Firman Tuhan, firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Ya, saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Dan saya percaya ketika Anda mengikuti ini, Tuhan banyak berbicara kepada Anda, menuntun hidup Anda sehingga hidup Anda adalah kehidupan yang berkemenangan. Amin. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.